Ya, adik-adik kami semua, berikut ini kita akan membahas mengenai reproduksi sel secara meiosis. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana sel bereproduksi bertambah banyak secara mitosis. Karena memang secara umum kalau namanya reproduksi sel yang mempunyai tahapan, yang mempunyai fase-fase itu ada dua. Satu namanya mitosis, satu lagi namanya meiosis. Ya. Nah, jadi kalau mitosis kemarin kita sudah tahu itu adalah pembelahan atau reproduksi yang terjadi pada sel-sel tubuh. Sel tubuh itu namanya sel somatis. Seluruh tubuh kita ini, seluruh tubuh yang bukan menghasilkan sel gamet itu adalah melakukan pembelahan atau reproduksi secara mitosis. Nah, kalau disebut dia ya itu pembelahan secara meiosis atau reduksi itu berarti adalah menghasilkan sel-sel gamet. Ya, nah kita akan membahas dari kami semua untuk mereview kembali, untuk mengingat kembali secara singkat daripada topik reproduksi sel. Ya, nah jadi reproduksi sel secara meiosis ini yang pertama itu cirinya adalah pembentukan sel-sel gamet. Kalau dia jantan berarti menghasilkan sperma, atau dikatakan menghasilkan senduk sari pada tumbuhan, atau menghasilkan sporovirus jantan pada tumbuhan, atau menghasilkan misalnya antelodium itu pada lumut dan paku. Kalau dia namanya dikatakan dia yang betina, itu menghasilkan sel ovum. Ya, sel ovum atau dikatakan kalau pada tumbuhan menghasilkan putik atau sporovirus betina atau dikatakan dia archegonium. Itu merupakan adalah penghasil gamet tadi itu akan melakukan pembelahan secara reduksi atau meiosis. Apa cirinya? Kalau dia dikatakan pembelahan secara meiosis itu menghasilkan 4 sel baru, 4 sel anak, ya, 4 sel keturunannya yang kromosomnya adalah haploid, berarti setengah. Misalnya, kalau tubuh manusia itu terdiri atas 46 kromosom, maka sel gametnya dalam bentuk sel sperma, dalam bentuk sel ovum itu setengah dari 46. Berarti dikatakan adik-adik semua adalah 23, ya 23 buah adik-adik semua. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan pada ikan mas 100 misalnya kromosomnya, maka nanti dia menghasilkan sel sperma dan ovum itu masing-masing setengahnya, berarti 50. Ya, itu namanya pembelahan secara meiosis. Yang kedua, adik-adik semua, dia mengalami 2 kali pembelahan. Kita tahu waktu kita belajar mitosis itu secara umum dikatakan dia pembelahan itu ada namanya profase, metafase, anafase, telofase. Kalau mitosis sekali saja menghasilkan 2 sel baru. Tetapi kalau yang namanya pembelahan meiosis, reduksi itu 2 kali. Makanya dikatakan di sini kita buatkan dia profase, metafase, anafase, telofase. Masuk lagi ke profase yang kedua. Itu sebabnya fase-fasenya kita kasih tanda. Profase 1, profase 2, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, masuk langsung profase yang kedua. Jadi di sela-sela ini tidak ada yang namanya ya dikatakan dia interfase. Jadi interfase tidak ada di sini. Itu sebelum proses pembelahan baru dikatakan interfase. Ya, jadi kalau dikatakan dia pada mitosis, interfase dulu, selesai masuk lagi ke interfase. Tapi kalau meiosis, interfase dikatakan masuk setelah telofase 1, langsung dia memasuki pada profase yang kedua. Ya, metafase kedua, anafase kedua dan telofase kedua. Nah, secara umum adik-adik kami semua, kalau dikatakan fase-fase pembelahan sel, apa yang terjadi pada profase, metafase, anafase, dan telofase, itu mitosis secara dan meiosis itu secara umum adalah sama bentuknya. Hanya nanti kita lihat di sini ada perbedaan-perbedaannya. Untuk itulah kita tengok adik kami semua perbedaannya. Ya, yang pertama adik kami semua, kalau dikatakan yang pertama P1 berarti namanya adalah profase 1. Profase 1 ini dibagi dikatakan tahapannya ya disingkat namanya dengan lesipadini gitu ya. Jadi yang pertama yang terjadi adalah namanya leptoten. Leptoten itulah Le di sini. Ya, jadi Le di sini namanya adalah leptoten. Artinya pada dikatakan profase 1 ini benang-benang kromatin itu berubah menjadi kromosom. Jadi kalau ditanya adik kami semua, apa namanya benang-benang kromatin jadi kromosom? Itu pada profase 1, itu namanya leptoten. Jadi leptoten itu terjadi adalah
pada saat fase yang pertama pembelahan meiosis. Itu rekan semua, ya. Yang kedua zigoten. Zigoten itu zigot aja zigot. Berarti dikatakan zigot itu berarti ada dikatakan apa di sini? Pasangannya. Di sini pun begitu. Kromosom tadi, benang-benang kromatin yang sudah memendek itu dan menebal jadi kromosom, dia berpasangan. Karena dia berpasangan, itu dikatakan dia namanya zigoten. Ya. Yang ketiga, itu kromosom tadi yang berpasangan tadi berubah menjadi namanya kromatida. Jadi kromosom yang berpasangan itu namanya adalah kromatida. Ini dikatakan dia berpasangan. Jadi kalau dikatakan dia ini misalnya bentuk kromosom, berpasangan dia tambah misalnya satu di sini, itu namanya adalah kromatida. Dikatakan semua, ya. Nah, terus satu lagi di sini juga terjadi namanya crossing over, pindah silang, ya, memberikan informasi deh. Anak, ya, kita ini, saya, adik-adik semua kromosomnya 46. Kita itu berasal kromosom kita dari 23 dari ibu kita, 23 lagi dari bapak kita, terjadilah. Jadi informasi yang kita terima setengah dari ibu kita, setengah dari bapak kita, itu terjadi akan dikatakan dia namanya pindah silang. Artinya dikatakan dia saling memberikan informasi sehingga terbentuklah kita gabungan dari dua sifat kedua orang tua. Itu namanya dikatakan dia adalah crossing over. Karena crossing over dikatakan dia beda sama dikatakan mitosis. Kalau mitosis itu dia, ya, itu sel anak sama dengan sel induknya. Sifatnya dia sama. Kalau sel otot membelah secara mitosis, maka menghasilkan sel otot itu juga. Nggak mungkin dia dikatakan sel otot itu menghasilkan sel tulang. Ya, makanya dikatakan dia namanya di sini crossing over. Satu lagi dikatakan dia kinesis. Ya, nanti terjadi dikatakan di sini prosesnya. Ini kan ada sel, ada intinya. Intinya dikatakan dia adalah di anak inti. Anak inti lenyap. Satu lagi terbentuk dikatakan dia, ini namanya benang-benang spidalnya. Di mana terbentuk itu? Itu dikatakan dia pada profasi. Tengok gambarnya di sini. Pertama tengok di sini, inti mulai lenyap, akhirnya lenyap. Anak inti ada nukleus di sini, nukleus. Inti nukleus, anak inti nukleus. Anak inti juga lenyap. Kedua dari kami semua, ini tadi, benang-benang ini sudah berpasangan dia. Ya, membentuk kromosom, membentuk kromatida, dan kromatidanya berpasangan. Beda kalau mitosis. Kalau mitosis D ini, ya ini tidak berpasangan. Ya, sudah berpasangan di sini, berpasangan lagi dia. Kalau dikatakan dia namanya seperti dikatakan dia pada mitosis, ini satu-satu dia. Satu kromosom menggandeng jadi sini, ini namanya dua kromosom. Ini menggandeng lagi dia pada kromosom yang berpasangan, jadi dia membentuk tetrad dia. Jadi tetrad itu dikatakan itu terjadi pada adik-adik semua pembelahan yang pertama pada meiosis. Nah, yang kedua itu namanya adalah metafase. Meta itu dia peralihan di tengah-tengah dia. Nah, berarti dikatakan kromatida tadi berbaris di bidang ekuator. Bedakan sama mitosis. Kalau mitosis dia satu-satu dia di sini. Nah, kalau ini dikatakannya ada pasangan-pasangan lagi. Namanya kromosom sehomolog dengan dia. Nah, jadi dikatakan di sini kromatid berbaris di bidang ekuator. Ini dia. Terus satu lagi kromosom sehomolog bergandengan. Kalau dikatakan mitosis itu tidak bergandengan dia. Jadi sama pasangan itu saja dikatakan berjejer di bidang ekuator. Nah, selanjutnya dikatakan anafase. Anafase ini berarti masing-masing kromosom ini pindah ke kiri dan ke kanan menuju kutub masing-masing. Bedakan deh dengan mitosis. Kalau mitosis dia ini pecah dia ini. Makanya kalau dikatakan mitosis, ya ini namanya sentromernya. Dia sentromernya membelah dia. Kalau di sini dia tidak membelah sentromernya. Jadi kalau dikatakan di manakah terjadi pembelahan sentromer, dikatakan bukan pada ya pembelahan meiosis awal, ya kecuali nanti dikatakan dia adalah pada pembelahan mitosis atau dikatakan dia yang berikutnya pembelahannya, ya. Nah, yaitu meiosis 2. Satu lagi dikatakan di sini anafase. Anafase itu tengok di sini dia sudah berbaris, ya sudah menuju ke kutub masing-masing, ya. Nah, adik-adik semua, satu lagi namanya adalah telofase. Telofase, tengok di sini telofase. Telofase itu terjadi namanya dikatakannya sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Ini dia sitoplasma. Cairannya. Nah, setelah dikatakan membelah selnya, membentuk dua sel baru. Tengok dikatakan beda semua. Kromosom anak itu setengah dari kromosom awal. Berarti adik-adik semua, haploid itu terbentuk, ya. Itu sewaktu pembelahan meiosis pertama.
Berarti setelah telopasi 1, tengok ya, setelah telopasi 1 terbentuk 2 sel yang kromosomnya setengah dari awal. Jadi bukan dikatakan yang kedua. Nah, setelah ini terbentuk setengah kan 2 sel. Baru masing-masing dikatakan di sini membelah lagi. Ya, profase 2, metafase 2, anafase 2, telopase 2. Cirinya rata-rata sama. Nah, selanjutnya masing-masing sel menghasilkan 2 sel baru. Sehingga pada pembelahan meiosis menghasilkan dikatakan dia membentuk 4 sel baru. Kalau pada profase 2 kromosomnya itu sama dengan kromosom asalnya. Jadi meiosis itu yang pertama. Di sini dikatakan sudah secara mitosis dia. Kromosomnya dikatakan sudah sama dengan kromosom awalnya, sudah sama dengan kromosom induknya. Nah, adik-adik tengok ya, cara melihatnya ini biasanya apa perbedaannya? Semua terjadi di sini hanya pada meiosis. Karena nanti gini soalnya. Dikasih tahu ciri-cirinya. Jadi terbalik yang pertama kita bedakan mana mitosis, mana meiosis. Dari gambar ini pun dikatakan tidak sendiri-sendiri macam ini. Jadi berpasangan dia. Sudah dikatakan berpasangan kromosomnya, dia berpasangan lagi kromosom yang sehomolognya. Itu terjadi dikatakan dia adalah pada ya pembelahan meiosis yang pertama. Adik-adik semua di sini. Ya. Nah, adik-adik semua, inilah kalau dikatakan fase-fasenya. Nah, sebelum kita masuk kepada gametogenesis pada manusia dan pada tumbuhan, adik-adik kami semua, ya, kita break dulu sebentar, adik kami semua, sebelum kita lanjutkan.